Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSI, halo Generasi Mandiri. Perkenalkan nama saya Rian Latifah Hasanah, biasa dipanggil Ibu Rian, atau boleh juga dipanggil Ibu Latifah. Di video kali ini saya akan membahas materi untuk mata kuliah multimedia. Dan kenapa di sini saya mencantumkan dua institusi? Karena kebetulan untuk mata kuliah multimedia ini saya mengajar di kampus Universitas Bina Sarana Informatika dan juga di kampus TIMIK Nusa Mandiri. Karena materinya sama, jadi saya membuat satu video tutorial untuk digunakan di dua kelas, di dua kampus tersebut. Nah, di pertemuan satu mata kuliah multimedia, kita akan membahas mengenai Microsoft Office Excel. Ya, jadi program yang akan kita pelajari ke depannya adalah Microsoft Excel ini. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan program ini, sering digunakan baik di sekolah, di kampus, ataupun yang bekerja mungkin juga menggunakan di lingkungan kerjanya. Tapi di sini tetap akan dijelaskan mulai dari dasar, yaitu pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Kemudian sistem operasi yang bisa berjalan untuk di Excel ini bisa berjalan di sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Kemudian fitur yang diunggulkan dari Excel adalah fitur kalkulasi atau perhitungan dan pembuatan grafik. Dan ini adalah Excel ini salah satu program komputer yang populer digunakan dalam komputer mikro karena bisa menyelesaikan banyak tugas dan memudahkan utamanya untuk perhitungan, kalkulasi, pembuatan grafik, dan sebagainya. Selain di komputer, kita juga bisa mengakses Microsoft Office Excel ini di handphone. Misalkan teman-teman menggunakan handphone dengan sistem operasi Android, bisa download di Play Store untuk Microsoft Office. Dan biasanya untuk instalasinya itu satu paket ya. Microsoft Office itu ada PowerPoint, Excel, Word, mungkin ada tambahan lainnya, Visio, dan sebagainya. Nah, untuk membukanya bisa diketik saja di komputer masing-masing, Excel ya. Nah, di sini sudah terbuka untuk lembar kerja yang baru. Untuk Excel yang saya gunakan ini adalah Microsoft Office Home and Student 2019. Mungkin teman-teman versinya berbeda, tidak masalah, secara umum masih sama gitu untuk fungsi dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nah, selain itu juga bisa diakses juga untuk spreadsheet ya, tersedia di Google. Oleh Google menyediakan ada Google Spreadsheet. Secara umum sama dengan Microsoft Excel, teman-teman bisa akses di browser, kemudian nanti akan tersimpan otomatis ke akun Google masing-masing. Nah, nanti kita akan gunakan Microsoft Excel. Nah, mulai dari istilah-istilah dalam Microsoft Excel, itu ada banyak, mulai dari cell, worksheet, workbook, range, lalu alamat relatif, dan sebagainya. Kita akan pelajari satu persatu. Dari cell adalah bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Bisa isi sel itu dapat berupa value, nilai, baik angka atau teks, lalu formula, rumus-rumus ya, fungsi dan sebagainya. Contohnya di sini untuk sel A1 berarti yang ada di kolom A baris 1, yang aktif di sini adalah sel A1. Misalkan di sini kolom I baris 5 berarti sel I5 dan seterusnya sesuai dengan sel yang aktif yang diklik ini. Lalu istilah selanjutnya adalah worksheet, merupakan kumpulan dari baris dan kolom. Jadi satu lembar kerja ini namanya worksheet, satu sheet terdiri dari 256 kolom dan sekitar 1 jutaan baris ya. Kita bisa lihat di sini, diklik kontrol dan panah ke kanan. Nah, untuk kolomnya sampai dari A tadi sampai kolom XFD kurang lebih ada 256. Lalu untuk barisnya kita klik pencet di keyboardnya kontrol dan panah ke bawah, maka akan berada di paling akhir ya, yaitu di baris 1 juta
48.576. Lalu ada workbook atau buku kerja adalah kumpulan dari worksheet. Jadi di sini kita bisa menambahkan sheet-sheet dalam satu file ya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sebagainya. Dan ketika kita simpan, maka akan menjadi satu workbook, satu buku kerja atau satu file Excel yang terdiri dari beberapa worksheet. Lalu ada range adalah sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang dijalankan. Pemberian alamat dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contohnya di sini saya blok dari A1 sampai S10, maka di sini disebutnya adalah sel A1 sampai sel E10 karena yang di blok ini. Dan biasanya nanti akan perlakuannya sama. Misalkan saya blok di sini ya, kemudian saya beri warna kuning, maka yang akan berganti warna kuning adalah yang saya blok tadi. Ya, ini sudah teman-teman mungkin sudah hatam ya materi ini. Kemudian ada alamat relatif, yaitu alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Misalkan di sini saya punya nilai 8463 di kolom A, lalu di kolom B adalah perintahnya mengambil nilai dari sel A1 dikali 100, maka hasil B1 adalah 800. Lalu jika saya tarik ke bawah, maka yang tadinya mengambil nilai dari A1, lalu di B2 akan mengambil nilainya dari A2. Di B3 akan mengambil nilai dari A3, dan seterusnya. Jadi tidak terikat di dalam satu kolom atau satu baris tertentu. Itu akan mengikuti sesuai dengan kolom ya ini B1 maka akan mengambil nilai dari A1, B2 mengambil nilai dari A2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada alamat semi absolut, di mana alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom salah satunya, sehingga nilai tidak akan berubah. Jadi seperti kunci, akan mengunci tanda dolar ini. Contohnya di sini saya punya nilai 1000, lalu perintah di F ini adalah E1 dikali 5. Lalu ketika saya tarik ke kanan, ini, oh ya maaf, ini belum saya beri absolut ya, tanda dolar. Jadi kita klik di sini, lalu silakan dipencet di keyboardnya tombol F4 2 kali. Nah, nanti akan ada tanda dolar di depan angkanya, di depan baris 1, lalu dikali 5. Lalu kita tarik ke kanan. Nah, ini mungkin tidak jauh berbeda dengan yang misalkan tadi saya ketik tanpa menggunakan tanda dolar ya. Misalnya ini. Oke, saya pindah ke sini. Tapi ini secara umum tidak terlihat perbedaannya. Tapi kita lihat jika kita tarik ke bawah, lalu ini juga kita drag ke bawah. Nah, hasilnya akan berbeda. Kenapa begitu? Karena di sini ada fungsi absolutnya, tapi semi absolut karena hanya mengunci di bagian barisnya saja, baris 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini di kolom F2 itu tetap mengambil nilai dari E1. Baik di F3 juga akan tetap mengambil nilai dari E1. Lalu di sini G2 mengambil nilai dari F1. G3 juga mengambil nilai dari F1. Kenapa tidak berubah? Karena di sini ada dolar atau kunci mengunci di baris 1, maka baris ke-1 itu tidak akan berubah, gitu. Akan tetap di baris ke-1, yang berubah hanya kolomnya saja. Kolom F, kolom G, kolom H, kolom I. Berbeda dengan jika tidak diberikan fungsi dolar itu, maka akan berubah, baik baris dan kolomnya akan berubah semua. Jadi otomatis outputnya atau nilai keluarannya akan berbeda. Nah, itu untuk semi absolut, jadi ada tanda dolar di depan baris atau kolom, salah satunya. Tapi kalau keduanya bagaimana? Itu adalah alamat absolut. Kita akan jelaskan di video part berikutnya.